Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama seputar perbincangan pria pemberani hadir bagi Anda. Pada kesempatan ini, sebuah cerita kehidupan tentang masalah sehari-hari pria dengan bahasan martabat pria. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama-sama bahasan yang menarik ini. Halo? Loh, Mas Bambang. Mari masuk, Mas. Masuk. Makasih, Dek. Sorry, ngagetin. Lah iya, lah kok nggak bawa kendaraan toh, Mas? Enggak, ya sekali-sekali jalan kaki saja lah. Sambil olahraga sedikit. Wah, bagus sekali. Biar awet sehat ya Mas ya. Wah, maaf, mungkin saya mengganggu ya? Kok seperti ada rapat keluarga? Enggak kok, Mas. Santai saja. Ini kami lagi ngobrol bersama Boy, anak cowok kami yang sudah memasuki masa remaja. Iya, kami perlu omong-omong tentang posisinya sebagai seorang anak laki-laki ini loh Mas. Wow, bagus sekali. Sedini mungkin ya ditanamkan pemahaman untuk menjadi pria pemberani ya. Iya, Mas. Biar nggak terlambat dan tidak salah dalam bertingkah gitu loh, Mas. Ya, oh ya Mas Bambang, silakan lanjut ngobrolnya loh. Saya buatkan minum dulu ya. Oh ya Dek, terima kasih. Kami berdua ini sedang menyampaikan kepada Boy, Mas, tentang martabat seorang pria yang harus dijaga dan dibuktikan secara nyata. Ya, supaya jangan sampai hilang atau merosot gitu, Mas. Wah, bagus sekali Di Joko nih. Bagaimana jelasnya yang sudah disampaikan oleh Di Joko itu? Aku juga ingin tahu soalnya. Jadi kami bilang kalau seorang pria itu akan kehilangan martabatnya kalau dia merendahkan apalagi melecehkan wanita, Mas. Ya, saya setuju sekali. Karena pada dasarnya martabat pria dan wanita itu sama, sederajat, sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sehingga tidak patut memang pria merendahkan atau melecehkan wanita. Nah itulah Mas yang kami sampaikan kepada Boy. Karena banyak sekali cowok atau pria yang suka banget merendahkan wanita. Ya bahkan melecehkan mereka. Ya termasuk di sekolah, di antara para siswa. Juga di tempat kerja juga ada loh Mas. Dan tempat-tempat lain tentunya. Ya betul itu Dek. Dan itu memang sangat memprihatinkan. Martabat pria itu akan lebih terjaga kalau dia menghargai wanita menurutku Mas. Kami pesan sama Boy supaya dia juga mengajak semua teman-teman cowoknya untuk selalu menghargai wanita. Tidak boleh merendahkan, apalagi melecehkan. Wah, Dek Joko dan Dek Wati ini memang orang tua yang sangat bijaksana. Ayo, silakan diminum kopinya biar tambah enak ngobrolnya. Wah, iya. Terima kasih, Dek. Sama-sama. Selain tidak merendahkan dan tidak melecehkan wanita, menurutku pria juga akan turun martabatnya jika dia membiarkan wanita berada dalam bahaya dan ancaman. Wih, tinggi sekali Mas. Ya, sebab pada hakikatnya pria itu kan pelindung atau penjaga wanita. Lalu apa arti hakikatnya itu? Kalau pria diam saja melihat wanita terancam dan berada dalam bahaya. Luar biasa ya. Saya juga setuju sekali Mas Bambang. Oh iya, maaf loh ya. Saya tinggal ke dapur dulu. Monggo dilanjut ngobrolnya. Oh ya. Silakan Dek. Ya. Bagaimana dengan orang laki-laki yang melakukan kekerasan kepada wanita atau anak-anak, Mas? Melakukan kekerasan? Wah, maaf aja ya. Menurutku, orang laki-laki yang begitu, itu sudah sangat rendah martabatnya. Berarti, Mas, termasuk mereka yang melakukan kekerasan psikis juga ya? Ya, iyalah.
Sebab barang siapa merendahkan orang lain, sebenarnya dia merendahkan martabatnya sendiri. Seorang pria yang melecehkan wanita, dia menunjukkan bobroknya sikap perilakunya sendiri. Iya. Apalagi kalau sampai kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan perempuan atau anak meninggal. Kalau begitu itu hilang lenyaplah martabatnya sebagai seorang pria. Ya kalau begitu, nggak usahlah dia menjadi seorang pria menurutku, Mas. Jadi wanita aja lah. Ya enggak lah. Menurutku malah enggak usah jadi manusia saja. Loh. Terus jadi apa dong, Mas? Coba begini loh, Dek. Perilaku seperti itu sama dengan perilakunya binatang yang namanya setan Tasmania di Australia. Oh, jadi betul ada ya, Mas ya? Binatang yang namanya setan Tasmania itu. Betul. Iya, betul. Binatang itu mirip babi hutan dan anjing. Tapi makanannya adalah daging, terutama daging busuk. Dan jika dia mau atau sedang kawin, dia menggigit betinanya sampai berdarah-darah, kadang sampai mati. Waduh, dasar setan ya, Mas ya. Pria memang kadang-kadang harus keras memang. Oke. Keras apanya, Mas? Fisiknya? Keras melawan atau menentang tindakan kekerasan dan segala jenis kejahatan. Saya ulangi ya. Keras melawan atau menentang tindakan kekerasan dan segala jenis kejahatan. Oh, iya. Jangankan melakukan kekerasan atau melecehkan atau merendahkan wanita. Sikap tidak peduli dan tidak mau mengerti keberadaan wanita yang lemah saja, itu sudah merendahkan martabatnya sebagai seorang pria. Begitu ya, Mas ya? Iya. Sebab yang kuat kan harus membantu yang lemah. Tidak usah menuntut yang lemah itu jadi kuat. Apakah pria mau disebut lebih lemah daripada wanita? Yo, mestinya nggak mau toh, Mas. Oke. Kalau menuntut yang lemah jadi kuat itu tidak usah. Tapi kalau memberikan dorongan atau motivasi supaya yang lemah jadi kuat, kan baik. Dan seharusnya dilakukan kan, Mas? Ya, kalau begitu, semua pria harusnya menunjukkan kekuatannya dengan mau mengerti dan peduli serta memberikan motivasi kekuatan kepada wanita, kepada anak-anak seperti yang Dek Joko Dekwati lakukan ini. Iya, betul, Mas. Mestinya tidak patut ya kalau kita memusuhi wanita ya, Mas ya. Wah, itu lebih parah, Dek. Wanita itu kan partner pria, artinya menjadi pasangan dan rekan kerja dalam segala tugas, tanggung jawab, dan kewajiban manusia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Rekan kerja. Berarti pria harus giat atau rajin bekerja dong, Mas? Betul sekali. Pastilah. Walaupun bekerja di sini bukan hanya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan uang loh. Apa itu, Mas? Bekerja yang tidak menghasilkan uang itu? Ya, misalnya melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah. Oh iya. Seperti nyapu, terus nyuci. Apalagi pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Harus dengan giat dan semangat dilakukan oleh semua pria. Ya, betul. Karena itu, martabat pria itu akan merosot rendah jika dia bersikap malas. Pria harus giat dan tekun, tidak boleh malas. Apalagi disebutkan bahwa wanita itu dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi penolong pria, bukan untuk mengambil alih tugas kerja pria. Berarti pria harus lebih dulu melakukan tugas kerjanya. Dan ketika dalam tugas kerjanya itu, pria membutuhkan pertolongan. Nah, baru kemudian wanita berperan sebagai penolongnya. Atau pria dan wanita itu bisa saling tolong-menolong gitu ya, Mas ya? Cerdas sekali Dek Joko ini. Ini kan karena temanku yang mencerdaskanku, Mas.
Oh ya? Siapa itu, Dek? Ya Mas Bambang sendirilah. Wah, Joko ini bisa aja lah. Kembali ke tugas kerja itu tadi, Dek. Pria harus kuat. Jika pria itu lembek, artinya lemah, suka mengeluh, tidak tahan menderita, maka martabatnya bisa menurun juga loh. Wah, iya. Dek Wati. Iya, Mas. Kita ini harus ngajari Boy supaya dia menjadi seorang pria yang tangguh. Jangan jadi cowok yang lembek. Iya, tangguh fisik dan tangguh mentalnya. Tepat sekali. Juga menjadi pria pemberani. Iya. Kalau pria menjadi penakut, maka dia akan kehilangan martabatnya juga. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kesulitan. Berani menanggung resiko dari menolak godaan. Berani juga memikul tanggung jawab yang berat sekalipun. Berani mengalami penderitaan karena tugas dan tanggung jawabnya. Tapi bukan berani bunuh diri loh. Wah, kalau itu jangan. Oh iya ya. Dengan keberanian seperti itu, martabat prianya akan terjaga. Tidak usah takut sama apapun. Tidak takut gagal, tapi tetap berusaha keras. Ya, tidak juga takut setan. Wih. Ya, sebab jika seorang pria takut setan, dia akan terus ditakut-takuti oleh setan. Bahkan akan dirasuki oleh setan. Dan kalau kita berani sama setan, maka setan akan takut sama kita. Apa begitu, Mas? Benar, benar sekali, Dek. Wanita dan anak-anak juga tidak boleh takut sama setan. Iya, Mas. Loh, kopiku kok sudah habis ya? Mau tambah nih, Mas? Ya enggak lah. Maksudku aku harus pamit pulang. Mas, apa saya antar pulang aja ya? Naik sepeda motor, Mas? Enggak usah lah. Terima kasih. Aku jalan kaki saja. Sudah malam, Mas. Gelap loh ini. Aku antar aja ya. Memangnya kenapa kalau gelap? Enggak takut, Mas. Pria pemberani kok takut. Ya enggak lah. Oh, iya. Iya, tapi tetap hati-hati loh, Mas Bambang. Oke, siap Dek Wati. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke. Iya. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang martabat pria. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi motivasi, serta bahan perenungan tentang keberadaan dan karakteristik pria yang perlu disadari. Pria pemberani, terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan sampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.